Shalom, Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan hari yang baru, udara yang baru, waktu yang baru kepada kami. Bapa, kami mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami, agar setiap langkah kami di hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan firman-Mu itu, kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada renungan pagi di hari ini adalah nekat saja tidak cukup. Nekat saja tidak cukup. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah masa penantian 25 tahun, akhirnya Indonesia berhasil menyelenggarakan balap motor bergengsi dunia, MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok. Dan euforia ini cukup meriah, dan juara MotoGP 2022 adalah Michael Oliveira, pembalap asal dari Portugal. Dan cerita dari Michael Oliveira ini, di mana dia mendedikasikan hasil kemenangannya kepada Risman, seorang staf hotel di Mandalika, Lombok, karena membantunya dalam keperluan sehari-hari selama di sana. Luar biasa, dan cerita ini menyebar sampai ke pelosok dunia karena diliputi oleh media internasional. Hal-hal baik yang dilakukan oleh Michael Oliveira ini memberi dampak buat kita semua. Tidak ada batas negara, tidak ada batas sosial. Kita bisa berbuat baik satu dengan yang lain. Risman memberi support kepada Michael Oliveira, dan Oliveira merasa terbantu dan bersyukur. Dan akhirnya dia mendedikasikan hadiahnya kepada Risman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi ada suatu cerita menarik tentang MotoGP juga di tahun 2011, di mana penggemar MotoGP dibuat kaget dan terhenyak ketika insiden tragis di sirkuit Sepang, Malaysia 2011, di mana Marco Simoncelli, seorang pembalap muda berbakat dan sangat potensi menjadi juara dunia di masa depan, tewas di tengah arena balapan. Dan fanatiknya sangat meratapi begitu sedihnya terhadap kepergian Simoncelli. Namun, oleh pengamat otomotif, terjadinya tragedi tersebut tidaklah terlalu mengejutkan, mengingat gaya pembalap Simoncelli yang dinilai terlalu agresif dan kerap membahayakan pembalap lainnya dalam dia membalap. Ia pernah membuat jatuh Dani Pedrosa sehingga harus absen selama sepekan akibat mengalami patah tulang. Selain membahayakan orang lain, agresivitasnya yang ditujukan oleh Simoncelli juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan keselamatan dia maupun keselamatan orang lain. Yang penting dia menang.
untuk bisa jadi pemenang kehidupan ini, nekat saja tidak cukup. Tetapi butuh perhitungan yang tepat dan bersama Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 21 sampai 23 mengatakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijakan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terhantuk." Jadi perlu membuat pertimbangan, menghitung dengan tepat dampak dari setiap langkah yang kita ambil. Memang di persaingan dunia atau kehidupan yang super cepat ini, kita dituntut untuk berkompetisi dengan cepat dan sering kita diajak atau digoda dengan keinginan-keinginan duniawi untuk kita bisa menang lebih cepat, untuk kita bisa menjadi juara atau menjadi suatu hal dimenangkan dengan kita secara instan. Godaan-godaan itu timbul. Tentunya godaan-godaan itu berasal dari si iblis. Kita akan melihat contoh Yesus pada waktu digoda iblis. Apa yang dia lakukan? Nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita harus menghapuskan, membuang segala rencana-rencana instan, rencana-rencana jahat yang ujung-ujungnya membawa maut kepada kita, walaupun kita menang dalam kompetisi itu. Janganlah sampai semangat memenangkan kompetisi dalam kehidupan ini membuat kita menghalalkan banyak cara. Tidak melihat hal itu dosa, kita melabraknya. Dan akhirnya kita menjadi banyak musuh yang menginginkan kejatuhan kita. Banyak orang tidak mempercayai kita lagi. Dan akhirnya kita menjadi orang yang dikuasai oleh dosa demi kemenangan-kemenangan kehidupan kita. Hati-hati akan hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemenang sejati dalam kehidupan ini tidak terjadi dalam satu malam. Tuhan memproses kita. Tuhan mengizinkan kita melewati serangkaian proses dalam jalan hidup yang berliku untuk memunculkan karakter yang baik, karakter yang gigih, karakter yang juara, karakter yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Belajarlah untuk melakukannya dengan kerendahan hati dan berserah kepada Tuhan, dan jauhkanlah segala hal-hal jalan yang tidak benar di dalam kau memenangkan kompetisimu. Tuhan berikan kita hikmat untuk mampu mempertimbangkan jalan-jalan yang kita tempuh dan akan menjadikan berkat bagi kita dan sesama kita. Selamat melangkah, selamat berjalan di dalam jalan Tuhan dalam menghadapi kompetisi hidupmu. Baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik dalam engkau sebagai pemimpin rumah tangga, atau apapun profesimu, jalanilah itu dengan benar, sesuai dengan seturut firman Tuhan. Jangan tergoda oleh iblis untuk melakukan hal-hal instan untuk kemenangan pribadimu. Ingatlah, Tuhan selalu menilai setiap langkahmu. Jadilah orang-orang yang selalu gigih di dalam kebenaran Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.